Engkaulah Tuhan yang kami puja, Engkaulah Tuhan yang kami sembah, Engkaulah Tuhan yang kami tinggikan dalam kehidupan kami. Kami tahu pergumulan kami belum selesai ya Bapa. Kami tahu masalah kami masih saja kami hadapi. Kami tahu doa-doa kami belum dijawab. Tapi ini yang kami dapati ketika kami ada dan diam di hadirat Tuhan. Kami dapatkan penghiburan, kami dapatkan kekuatan, kami dapatkan sukacita, kami temukan pengharapan. Itu sebabnya ketika kami diberikan kesempatan untuk menyembah-Mu, membuka hari bersama-sama dengan Engkau ya Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab dekat dengan Tuhan kami tenang. Dan saat yang indah ini juga, baik hamba-Mu di tempat ini dan setiap umat-Mu di rumah mereka masing-masing, kami memiliki kerinduan untuk terus dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Terus taruh rasa lapar dan haus akan firman-Mu dalam hati kami ya Allah. Sehingga ketika kami mendengarkan firman, ada rema yang kami dapati, ada kekuatan yang kami temukan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya pagi ini akan menjadi pagi di mana kami melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Tatkala kami membuka firman-Mu, merenungkan nasihat-nasihat-Mu, arahan-arahan-Mu ya Roh Kudus, pimpin setiap kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, di dekat Tuhan ada kekuatan, ada pengharapan, ada sukacita. Amin. Ini yang menjadi kerinduan setiap kita, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Apapun yang hari-hari ini kita sedang gumuli, apapun yang hari-hari ini kita sedang hadapi, kita hanya mau fokus kepada Tuhan. Alkitab bilang, pandang Yesus, pandang salib Kristus. Karena di salib Kristus membuktikan engkau dikasihi. Di salib Kristus membuktikan bahwa Dia mau berkorban, Dia mau mati buat saudara dan saya. Ketika kita masih berdosa, Dia mau mati buat saudara dan saya. Apalagi ketika kita diangkatnya menjadi anaknya. Masakan Dia tidak tolong kita? Masakan Dia tidak bela perkara-perkara kita? Masakan Dia tidak lihat tetesan air mata kita? Saya mau ingatkan, Tuhan tahu dan Tuhan peduli atas setiap pergumulan kita. Itu sebabnya kita diberikan kesempatan untuk tetap terus bersekutu, untuk tetap terus terkoneksi, terhubung dengan Allah kita. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita mau kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing pagi hari ini. Haleluya. Kita masih ada dalam Kejadian pasalnya yang Kejadian pasalnya yang ke-39. Haleluya. Kejadian pasal 39 ayatnya yang ke-11. Kemarin kita sudah belajar tentang Kejadian 39 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10, di mana Yusuf masuk di Mesir. Itu merupakan suatu rancangan Tuhan, agendanya Tuhan untuk membawa Yusuf ke sana. Sekalipun itu adalah rangkaian-rangkaian kejahatan saudara-saudaranya, tapi di balik rangkaian-rangkaian kejahatan saudara-saudaranya, Tuhan sedang mereka-rekakan suatu rancangan yang besar. Makanya selalu saya bilang, jangan hanya fokus kepada masalah saat ini,
Karena kita nggak pernah tahu, mungkin masalah saat ini adalah rangkaian kecil atau pecahan kecil dari satu rangkaian Allah yang besar. Itu sebabnya beberapa hari lalu saya sampaikan juga, belajar untuk melihat dari sudut pandang Tuhan melihat. Belajar melihat dari cara Tuhan melihat setiap pergumulan kita. Caranya bagaimana? Firman Tuhan, kembali ke firman Tuhan. Itulah cara sudut pandang Tuhan melihat. Cara sudut pandang Tuhan memakai setiap keadaan untuk membawa kita masuk dalam rencananya. Nah, hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, Yusuf sudah di Mesir. Ya kan, maksudnya di dalam peristiwa Kejadian 39 ini, di ayat yang ke-11 kita mulai sampai dengan ayat yang terakhir, ayat 23. Yusuf sudah berada di Mesir. Yusuf sudah dipercayakan sama Potifar, ya kan, tuannya ini. Kepercayaan yang sedikit demi sedikit lama-lama besar, sampai lama-lama sederajat dengan Potifar. Hanya bedanya istrinya tidak ada. Semua dipercayakan kepada Yusuf. Kenapa? Karena ternyata Yusuf orangnya apa? Bertanggung jawab, setia terhadap perkara-perkara kecil. Ya, akhirnya Potifar lihat, oh, ini orang bisa dipertanggungjawabkan pekerjaannya, bisa bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakannya, ya. Nah, sekarang kita masuk dalam Kejadian pasalnya yang ke-39 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-23. 11 sampai 23 dari Kejadian 39. Pada suatu hari, ini ketika dipercayakan, ya, ketika Yusuf sudah dipercayakan oleh Potifar segala sesuatu dalam rumahnya, dalam kehidupannya, dalam kesehariannya, dipercayakan oleh Potifar. Dan sampai saat itu belum selesai, karena ada ujian. Ketika Yusuf dipromosikan oleh Tuhan, diangkat hidupnya oleh Tuhan di Mesir, maka diuji. Dengan apa? Dengan istrinya Potifar yang menggoda terus menerus. Alkitab katakan di ayat 10, ya kan, kemarin kita belajar, setiap hari, bayangkan, peperangan itu terus ada. Ayat 11, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Bayangkan, saudara. Memang terkadang ada keadaan-keadaan yang memang Tuhan izinkan terjadi. Makanya selalu saya bilang, kita jangan salahkan keadaan. Ya, habis gimana? Nggak ada keadaan, nggak ada orang di rumah. Ya habis gimana ya pendeta? Ya habis keadaan terlalu mepet sehingga akhirnya saya bisa melakukan ini, melakukan itu. Jangan salahkan keadaan. Dalam hidup ini, saudara dikasih dalam Tuhan, jangan pernah menyalahkan keadaan. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Segala sesuatu yang terjadi pasti ada izin Tuhan. Jadi stop untuk salahkan si A, si B, si C, si D. Jangan. Karena tidak selalu ada yang salah dalam setiap peristiwa, dalam setiap keadaan. Kan kita suka begitu kan, kalau ada satu peristiwa, satu keadaan, pasti salahnya sih. Selalu ada aja yang dikambing hitamkan. Kasihan kambing itu, dihitamkan terus. Padahal segala sesuatu terjadi bisa saja karena memang gak ada yang salah, karena memang Tuhan izinkan. Makanya suatu kali Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya. Ya tahu kisah ini kan. Tiba-tiba murid-muridnya bersama dengan Yesus lewat pada satu orang atau satu anak yang suatu orang yang buta, saudara dikasih dalam Tuhan. Lalu murid-murid bilang, "Guru, ini orang buta dari kecil. Siapa yang berdosa? Apakah orang tuanya atau anak ini yang berdosa?" Lihat, selalu cari siapa yang salah. Ya itu manusia. Selalu cari siapa yang salah, siapa yang salah. Yesus bilang bukan dia yang salah, bukan dia yang berdosa, bukan orang tuanya yang berdosa, tapi karena memang pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam hidup orang itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa tidak segala sesuatu terjadi itu karena ada yang salah. Ya, keadaan pada saat itu rumah sepi, rumah kosong. Yusuf masuk. Yusuf bisa aja komplain, siapa suruh rumah sepi? Hingga akhirnya terjadi seperti ini, seperti itu gitu kan. Kita lanjut. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah
untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Jadi cuma Yusuf. Dan ternyata ada istri Potifar di sana. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf, karena setiap hari udah digoda. Kita lihat di ayat 10 sebelumnya, ya kan, bahwa setiap hari istri Potifar ini terus menggoda. Setiap hari itu peperangan buat Yusuf, tidak gampang. Tapi Yusuf menolak sampai satu saat di mana tidak ada lagi orang di rumah itu, hanya Yusuf dan tante Potifar itu yang ada di rumah. Akhirnya apa yang dilakukan perempuan ini? Udah mulai nekat nih saudara, udah mulai nekat dia ya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Wow, udah ngebet sekali nih, udah memaksa sekali. Tetapi Yusuf bilang apa? Apa yang Yusuf lakukan? Alkitab mencatat Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Yusuf lari menjauh. Ada banyak kita ketika disamperin oleh dosa, bukannya lari menjauh, tapi kita lari mendekat. Ya habis gimana ya pendeta ya? Ada aja alasannya. Saya juga kan masih manusia. Ya habis gimana ya pendeta ya? Saya juga masih lemah. Ya habis gimana ya pendeta ya, kan saya juga masih diproses lah. Jangan bersembunyi di balik kata-kata masih lemah, masih manusia, masih proses untuk menghalalkan dosa, bos. Itu yang sering kita pakai, itu yang sering kita gunakan, menghalalkan dosa dengan memakai kata atau bersembunyi di balik masih proses. Ya saya masih manusia, ya wajarlah saya kan lemah. Jangan menghalalkan dosa oleh karena engkau merasa engkau masih lemah. Dosa itu tetap dosa. Kitalah yang memutuskan apakah kita mau jatuh di sana atau kita mau lari menjauh. Yusuf memilih untuk lari menjauh. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari menjauh, lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya yang telah lari keluar, maka dipanggillah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari orang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Diputar balik, saudaraku. Dalam hidup ini yang seringkali terjadi. Fitnahan demi fitnahan menghampiri orang percaya. But it's okay. Yusuf pernah difitnah, tapi Yusuf tidak pernah berubah. Mentalitas, karakter, kejiwaan seseorang seharusnya tidak pernah berubah sekalipun keadaan buruk menimpa hidupnya. Itulah yang membuktikan bahwa orang ini tetap kuat. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditanggalkannya bajunya kepadaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar suaminya. Katanya, hamba orang Ibrani yang kamu bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya kepadaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lihat orang kalau udah nyebar fitnah, saudara, dia nyebar gak tanggung-tanggung, semua orang diomongin. Lihat istrinya Potifar ini, dia omongin dulu ke hamba-hambanya yang ada pada saat itu di luar rumah, yang tidak lihat kejadian. Bukan cuma di situ, dia omongin lagi ke orang lain. Lihat, orang kalau udah bohong, dia akan mesti bohong ke orang lain. Buah itu akan ada terus. Bohong akan menutupi kebohongan yang lain, kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan yang lain. Akhirnya dia berbohong juga kepada suaminya. Lihat, hamba orang Ibrani itu yang kau bawa itu memperlakukan aku seperti ini.
Dampaknya apa? Potifar marah. Ayat 20, lihat saudaraku. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Perhatikan hal ini. Ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan orang percaya. Ada banyak dari kita berkata dalam hidup ini, Tuhan, saya udah lakukan apa yang benar. Sebagai istri, saya udah berjuang untuk mempertahankan rumah tangga saya mengalah. Sebagai suami, saya udah berjuang untuk tetap terus mengalah, sabar. Tapi kenapa yang terjadi justru menimpa hidup saya ini yang hancur? Saya difitnah, saya diperlakukan seperti ini, saya diperlakukan seperti itu. Ini yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, saudaraku. Yusuf bukan melakukan apa yang tidak benar. Yusuf melakukan apa yang benar. Dia lari menjauh dari dosa. Tapi apa yang dialami ya? Dia justru difitnah. Dia justru dimasukkan ke dalam penjara. Mungkin kalau Yusuf seperti kita, mungkin Yusuf akan berkata, Tuhan, mana pembelaanmu? Iya kan? Tuhan, saya udah lakukan apa yang benar loh Tuhan. Saya udah lakukan apa yang terbaik. Saya udah lakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kenapa ini menimpa hidup saya? Seringkali kita berkata demikian. Saya udah usaha jujur, saya udah bisnis dengan cara yang benar. Tapi kenapa kerugian demi kerugian, kesusahan demi kesusahan ini menghampiri hidup saya? Banyak orang sudah sering mengalami seperti ini dan akhirnya pergi meninggalkan Tuhan dan berkata, capek saya pendeta ikut Tuhan. Kayaknya tuh gak ada pembelaan Tuhan, saya ikut Tuhan tuh kayaknya seakan-akan makin tambah susah. Iya kan? Itu yang sering kali kita katakan, bukan? Kok ikut Tuhan kayaknya bukan tambah baik, tambah hancur hidup saya. Kok ikut Tuhan bukannya dibela tapi malah hancur ya. Yusuf alami. Yusuf alami. Dia udah lari menjauh dari tawaran dosa, dari godaan istri Potifar. Dia udah tinggalkan. Tapi apa yang terjadi? Seakan-akan tidak ada pembelaan Tuhan. Mungkin Yusuf berpikir, ya minimal suaminya gak percaya kayak Potifar, gak percaya kayak gitu sama istrinya. Mana mungkin dia orang baik kok, dia disertai Tuhan. Tapi enggak kok. Justru Potifar marah. Potifar ambil Yusuf, Potifar masukkan ke dalam penjara. Seringkali dalam kita mengiring Tuhan, hal-hal yang tidak kita suka, hal-hal yang mungkin saja merugikan hidup kita, atau bisa dikatakan hal-hal buruk, itu bisa menimpa hidup saudara dan saya. Jadi jangan punya konsep bahwa ikut Tuhan semua akan baik. Jangan. Engkau akan kecewa. Itu konsep yang salah dalam kau mengikut Tuhan. Miliki konsep dalam kebenaran firman Tuhan, sekalipun ada hal-hal yang tidak baik, sekalipun ada hal-hal yang buruk menimpa hidupku, dalam aku mengiring Tuhan, aku tahu Tuhan tetap berperkara, Tuhan tetap campur tangan, Tuhan tetap ambil bagian, sekalipun dalam hal-hal yang tidak baik dalam kehidupanku. Itu yang harus kita pegang. Sehingga ketika sesuatu menimpa hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tetap tenang. Ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Wow, lihat saudara ya. Orang kalau tetap berjalan dalam kebenaran, sekalipun engkau di dalam keadaan susah, dalam keadaan sukar, dalam keadaan terhimpit, bahkan Yusuf dalam penjara, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Itu sebabnya saya terus mengajak setiap umat Tuhan, ayo tetap berjalan dalam kebenaran. Karena sekalipun keadaan tidak menyenangkan itu menimpa hidupmu, tapi Tuhan tetap menyertaimu. Kalau Tuhan menyertai kita, lembah air mata akan Tuhan ubah menjadi lembah yang bermata air. Haleluya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Lihat saudara dikasih dalam Tuhan, dimanapun ya,
Jadi tempat, dengar baik, tempat tidak bisa menghalangi berkat Tuhan, kasih Tuhan, cinta Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tidak bisa. Dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, tempat tidak bisa membatasi karya Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tidak bisa. Yusuf dalam penjara, Tuhan bisa pakai orang-orang di sana untuk memiliki kasih kepada Yusuf. Karena apa? Karena Yusuf tetap dalam penyertaan Tuhan. Karena Yusuf tetap berjalan dalam kebenaran. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah, Yusuflah yang mengurusnya. Lihat, baik di luar dalam kerajaan Mesir maupun di dalam penjara itu dipercayakan pekerjaannya. Berarti sederhana, Yusuf adalah orang yang bisa dipercaya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus jadi orang yang bisa dipercaya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus jadi orang yang bisa dipercaya. Yusuf bukan hanya di penjara, dia di luar. Ketika bersama-sama dengan Potifar, dipercayakan Potifar segala sesuatu yang untuk dikerjakan oleh Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf bisa dipercaya. Bahkan ketika diizinkan Tuhan Yusuf masuk dalam penjara, kepala penjara mempercayakan pekerjaan-pekerjaannya itu kepada Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf dapat dipercaya. Dahsyat saudara. Orang yang dapat dipercaya akan dipercayakan Tuhan perkara-perkara dahsyat. Makanya ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Berdasarkan apa 5, 2, 1 ini dikasih? Bukan berdasarkan orangnya saudara, tapi berdasarkan apakah dia bisa bertanggung jawab atau tidak. Dan terbukti 5 dikerjakan menjadi 10, 2 dikerjakan menjadi 4, 1 yang dikasih 1. Ternyata kenapa dikasih 1? Karena memang tidak bisa dipercaya. Begitu dikasih 1 ditanam pula sama dia, karena memang tidak bisa dipercaya saudara. Yusuf baik di kerajaan Mesir, di luar Mesir maupun di dalam penjara itu bisa dipercaya. Dan kepala penjara, ayat 23 yang terakhir, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Apa yang dikerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Kepercayaan. Belajar jadi orang yang bisa dipercaya saudara. Suami-suami, dengar baik. Kalau engkau menyaksikan doa pagi hari ini, engkau bergabung dalam doa pagi, jadilah suami yang bisa dipercaya. Amin. Istri-istri juga demikian. Jadilah istri-istri yang bisa dipercaya, yang bisa bertanggung jawab. Orang-orang muda, jadilah orang-orang muda yang bisa dipercaya. Karakter mudamu ketika engkau bisa dipercaya akan dipakai Tuhan untuk mengangkat hidupmu. Jadi orang yang bisa dipercaya. Karena ketika engkau setia terhadap perkara-perkara kecil, engkau akan dipercayakan oleh Tuhan kepada perkara-perkara yang lebih besar. Nah, apa yang saya mau bagikan dari peristiwa ini saudara dikasih dalam Tuhan? Yang saya mau bagikan begini. Kehidupan Yusuf adalah kehidupan orang benar. Sekalipun dia digoda, sekalipun dia dipaksa, tapi yang Yusuf lakukan, dia tetap berjalan dalam kebenaran. Dia tidak mau melakukan dosa, dia lari menjauh. Tapi justru yang Yusuf alami, yang dilihat oleh mata jasmani, justru kerugian menimpa kehidupan Yusuf. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Dalam kita mengiring Tuhan, seringkali hal-hal yang tidak kita inginkan itu kita alami dalam kehidupan kita saudara. Iya kan? Hal-hal buruk. Kita udah lakukan apa yang benar, tapi kenapa yang buruk menimpa saya? Saya udah lakukan firman Tuhan, tapi kenapa kerugian menimpa hidup saya? Saya mau saudara mengerti akan hal ini supaya kita nggak jadi orang-orang yang salah dalam bersikap.
menjadi anak-anak yang tidak mengerti, anak-anak Tuhan yang tidak mengerti bahwa kenapa hal ini terjadi. Karena kan, saudara, ada orang-orang hanya karena mengalami kesusahan dia pergi meninggalkan Tuhan. Dia pergi meninggalkan Tuhan. Padahal sedianya Tuhan sedang membentuk dia, Tuhan sedang memakai keadaan itu untuk membawa dia naik menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tapi dia nggak sabar. Kuncinya dia mesti sabar. Sama-sama bilang sama saya harus sabar. Amin. Sabar. Kesabaran mencegah hal-hal yang membuat kita jatuh. Nah, coba kita lihat di dalam Mazmur 106 ayatnya yang pertama. Pemazmur seringkali mengatakan hal ini, saudaraku. Baik Mazmur 106 ayat pertama maupun Mazmur 107 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Yang baik siapa? Tuhan, bukan keadaan. Ada banyak orang bersyukur kepada Tuhan ketika keadaan baik. Sehingga ketika keadaan susah, keadaan tidak baik, mulailah bersungut-sungut. Tuhan katanya mau ikut Tuhan begini, harusnya begini. Katanya ikut Tuhan diberkati. Katanya ikut Tuhan usaha saya lancar. Katanya ikut Tuhan sehat-sehat. Katanya ikut Tuhan begini, katanya ikut Tuhan begitu. Baca Alkitab. Kita bersyukur kepada Tuhan bukan karena keadaan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Keadaan bisa tidak baik, tetapi saya tahu Tuhan saya tetap baik sekalipun keadaan tidak baik. That is faith, itu iman. Sekalipun yang saya lihat dengan mata kepala saya keadaan tidak baik, tapi saya tahu Tuhan saya yang baik akan memakai keadaan-keadaan yang tidak baik ini untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saya. Engkau sudah dewasa dalam iman ketika engkau berkata demikian. Kenapa? Karena tidak selamanya ikut Tuhan keadaanmu baik. Lihat Ayub, Yusuf, lihat Daud, mengalami hal-hal yang tidak baik. Lihat murid-murid Yesus, bahkan Yesus sendiri difitnah. Wah, kalau kita anak-anak Tuhan hanya mengharapkan apa yang baik terjadi dalam hidup kita, dalam kita mengiring Tuhan, sorry, engkau masih anak-anak, bos. Engkau terlalu kekanak-kanakan. Nanti ujung-ujungnya begini, saya memilih rumah tangga untuk bahagia. Ada saudara. Ada orang-orang yang mau berumah tangga untuk mencari kebahagiaan. Saya pengen menikah, saya pengen berkeluarga supaya saya bahagia. Lu jangan mimpi. Orang-orang muda yang belum menikah, dengar baik. Engkau menikah, engkau berumah tangga bukan untuk bahagia. Justru engkau untuk menderita, engkau masuk sana. Saya mengatakan seperti ini supaya apa? Tidak memberikan janji-janji palsu. Karena pada kenyataannya ketika kita mengambil keputusan untuk berumah tangga, mengambil keputusan untuk menikah, maka kita sedang masuk dalam peperangan terhadap keegoan, terhadap kedagingan. Supaya kita nggak salah. Sama dalam kita mengiring Tuhan, bukan segalanya baik, tapi semuanya mendatangkan kebaikan. Itu yang betul. Jadi keadaan bisa saja tidak baik, it's okay. Keadaan tidak baik nggak apa-apa. Tapi saya tahu Tuhan saya baik. Tuhan yang baik cukup untuk mengubah keadaan yang tidak baik. Kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami keadaan yang tidak baik, it's okay. Semua pejuang-pejuang iman, semua hamba-hamba Tuhan yang tercatat dalam firman Tuhan pernah mengalami ketidakbaikan. Secara khusus hari ini kita belajar tentang Yusuf. Ayub pasalnya yang kedua, ayat 10. Yusuf bicara sama istrinya yang hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan. Ketika diizinkan yang buruk, dia pergi meninggalkan Tuhan dan keluarganya. Tapi Yusuf bilang apa sama istrinya?
Tetapi jawab Ayub, maksud saya Ayub bilang apa sama istri? Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan tidak waras. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub tahu hal ini, saudara. Ayub mengerti hal ini, bahwa dalam mengiring Tuhan tidak selamanya baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kita mengiring Tuhan tidak selamanya keadaannya itu baik. Ada kalanya engkau tetap masih bisa difitnah. Ada kalanya engkau masih tetap bisa dikhianati. Ada kalanya engkau masih bisa tetap dirugikan. Ada kalanya engkau masih bisa mengalami kelemahan tubuh. Itu kan masih bisa terjadi. Kenapa? Karena kita masih tinggal di dunia. Nanti kalau kita udah pulang ke rumah Bapa, kita di sorga, udah aman. Semuanya baik, nggak ada yang nggak baik, semua baik. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi penderitaan. Tapi nanti, bos, udah di sorga. Selama kita masih muka bumi ini yang masih kita alami. Makanya Ayub tegur keras istrinya, masa engkau hanya mau menerima yang baik saja dari Allah, engkau tidak mau menerima yang buruk? Ayub menyadari, baik atau buruk, tidak baik atau baik, keadaan apapun saat ini Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi ingat ya, kita bersyukur bukan karena keadaan baik, kita bersyukur karena Tuhan baik. Berarti sekalipun keadaan yang kita hadapi hari-hari ini tidak baik, kita tetap mau bersyukur. Taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, apapun keadaan saya harus bersyukur, sebab Tuhan saya tetap baik sekalipun keadaan tidak baik. Pegang ini saudaraku, supaya kita mengerti, dalam kita mengiring Tuhan pun masih bisa Tuhan izinkan hal-hal yang tidak baik kita alami. Mengapa hal-hal buruk, mengapa hal-hal tidak baik masih bisa terjadi dalam kehidupan kita? Kesetiaan kita mengiring Tuhan. Yang pertama, untuk memurnikan hati kita. Tuhan rindu kita mengiring Tuhan, bukan hanya kejar apa yang baik, tapi kejar pribadinya. Istrinya Ayub hanya mengejar apa yang baik. Dia tidak mengejar pribadi Allah. Sehingga ketika yang buruk itu menghampiri hidupnya, maka dia nyerah, dia keluar, dia lari. Berbeda dengan Ayub. Baik atau buruk, Ayub tetap terima. Kenapa? Karena bukan keadaan yang dia kejar, Allah yang dia kejar. Kalau engkau hanya mengejar keadaan, maka engkau tidak lulus dalam ujian iman. Kalau engkau hanya mengejar keadaan baik, maka engkau tidak tulus dalam engkau mencari Tuhan. Susah senang tetap ikut Tuhan. Susah senang tetap melayani Tuhan. Susah senang tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, jadi yang pertama, kenapa hal-hal buruk masih bisa terjadi dalam kesetiaan kita mengiring Tuhan? Yang pertama, untuk memurnikan hati kita. Ya, karena ada waktunya kita minum susu, tapi ada waktunya kita makan makanan keras, saudara. Ada waktunya ketika doa-doa kita, doa langsung dijawab. Tapi ada waktunya kita berdoa sampai hari ini pun belum dijawab. Betul? Ada waktunya. Ketika ada banyak orang bersaksi ketika baru bertobat, berdoa langsung terjadi, berdoa langsung didapati. Tapi ketika sudah mulai dewasa, berdoa lama, nanti udah lama baru jawab. Tuhan mau kita dewasa. Tuhan mau kita mengalami kemurnian hati. Jadi untuk ikut Tuhan tuh kita kejar apa sih? Kalau kita ikut Tuhan hanya kejar berkat, kejar keadaan baik, maka engkau akan gugur, saudara. Tapi kalau kita ikut Tuhan, memang kejar Tuhannya, pribadi Tuhannya. Kita gak fokus dengan keadaan, kita gak fokus dengan apa yang terjadi di hadapan kita. Yang kita fokus, susah senang saya tetap ikut Tuhan. Yang kedua, mengapa hal-hal buruk masih bisa terjadi dalam kesetiaan kita mengiring Tuhan?
Yang kedua saya pelajari untuk mendidik dan mendewasakan kita. Ada waktunya hal-hal baik terjadi, tapi ada waktunya Tuhan mendidik dan mendewasakan kita dengan hal-hal buruk. Apakah engkau masih tetap percaya, nak, ketika aku melakukan hal ini dalam hidupmu? Yusuf mengalaminya. Yusuf tetap percaya, dan itulah yang menjadi bukti penyertaan Tuhan. Dimanapun Yusuf berada, Yusuf disukai orang. Dimanapun Yusuf berada, Yusuf diberikan kepercayaan yang besar. Ada waktunya Tuhan menggendong kita, tapi ada waktunya Tuhan melepaskan kita untuk kita berjalan. Ada waktunya Tuhan meredahkan badai, tapi ada waktunya Tuhan membiarkan kita berjalan di tengah-tengah badai. Dia hanya menguatkan kaki kita agar kita tetap kuat berjalan di tengah-tengah badai. Yang ketiga, mengapa hal-hal buruk masih bisa terjadi dalam kita mengiring Tuhan, dalam kesetiaan kita mengiring Tuhan? Yang pertama, untuk memurnikan hati kita, agar kita tidak hanya mau kejar yang baik-baik saja, tapi kita siap dibentuk, siap diproses dengan hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, mengapa hal-hal buruk masih bisa terjadi dalam kesetiaan kita mengiring Tuhan? Untuk mendidik dan mendewasakan kita, agar kita nggak menjadi anak-anak gampang. Ketika kita katakan anak-anak gampang yang hanya mau menerima yang baik, ketika diproses, dibentuk, lari dari Tuhan, kecewa. Yang ketiga, mengapa hal-hal buruk masih bisa terjadi dan kesetiaan kita mengiring Tuhan? Agar kita mengenal pribadi Allah kita lebih lagi. Bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada umatnya dengan peristiwa, dengan keadaan. Lihat ketika bangsa Israel diperhadapkan dengan jalan buntu ketika keluar dari tanah Mesir. Di depan Laut Merah, Laut Tiberau, di belakang orang-orang Mesir hendak membunuh mereka. Disitulah Tuhan memperlihatkan kuasanya. Deng, dibelahnya laut. Berjalanlah mereka di tengah-tengah dataran. Di kanan kirinya tembok air. Itulah Tuhan memperkenalkan Tuhan yang menyertai. Saudara, selalu saya bilang gini, keadaanmu saat ini, kesusahanmu hari ini, terkadang itu adalah cara Tuhan untuk memperkenalkan pribadinya dengan diri kita. Kita gak akan pernah tahu dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, kalau kita tidak diizinkan Tuhan terlebih dahulu susah. Kita gak akan pernah tahu dia adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, kalau kita tidak terlebih dahulu diizinkan mengalami sakit penyakit. Kita gak akan pernah tahu bagaimana dia adalah hakim yang adil, Allah yang adil, Allah yang adalah hakim yang adil, kalau kita tidak terlebih dahulu mengalami ketidakadilan. Kita akan melihat bagaimana pembelaan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan, dan disitulah kita kenal, oh ternyata Allah yang saya sembah adalah Allah yang adil. Oh ternyata Allah yang saya sembah adalah Allah yang menyembuhkan. Oh ternyata Allah yang saya sembah adalah Allah yang menyediakan. Disitulah kita mulai mengenal Allah kita. Jadi kenapa Tuhan izinkan keadaan buruk terjadi dalam kehidupan kita, dalam kesetiaan kita mengiring Tuhan? Agar kita mengenal pribadi Allah kita lebih lagi. Dan yang keempat, yang terakhir, mengapa hal-hal buruk masih bisa terjadi dalam kesetiaan kita mengiring Tuhan? Karena saya pelajari gini saudara, terkadang melalui keadaan buruk yang terjadi, terkadang melalui keadaan susah, keadaan penderitaan yang terjadi, justru membuat kita semakin dekat dengan Allah. Betul, ada orang-orang yang ketika keadaan susah justru semakin jauh, cari jalan pintas, ikut Tuhan kok begini, akhirnya lari menjauh. Tapi saya percaya ada orang-orang yang ketika dia mengalami penderitaan, kesusahan, dia semakin banyak berdoa. Ada orang-orang yang ketika dia mengalami kesusahan, keributan dalam keluarga, keributan dalam rumah tangga, bukan justru cari jalan pintas, cari lu bisa selingkuh, oke gua akan selingkuh juga. No, justru ketika dia tahu suaminya selingkuh, istrinya selingkuh, dia semakin berkutat dengan Tuhan, semakin memohon belas kasihan Tuhan dengan berdoa.
Terkadang masalah-masalah yang pelik, pergumulan-pergumulan rumah tangga, masalah-masalah ekonomi, tantangan-tantangan, kesusahan-kesusahan hidup, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Justru seharusnya harus kita sadari, kita harus semakin cari Tuhan. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Kita harus semakin meminta belas kasihan Tuhan. Mercy on me, Lord. Belas kasihan Tuhan ada dalam hidupku. Itu yang harus kita pegang. Itu yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Bukan justru semakin jauh. Ini yang saya mau bagikan buat setiap kita, umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani dalam doa pagi hari ini. Ingat, dalam kita mengiring Tuhan, masih bisa kita dapati hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita. Masih kita bisa dapati penderitaan, kesusahan hidup terjadi dalam kehidupan kita. Jangan panik, jangan stres, apalagi kau meninggalkan Tuhan. Tapi ingatlah, Dia tetap Tuhan yang baik. Sekalipun keadaan saat ini tidak baik, Dia tetap Tuhan yang baik. Sekalipun ada orang-orang tidak baik berusaha menghancurkan hidup saya, Dia tetap Tuhan yang baik. Sekalipun terjadi keadaan-keadaan yang tidak baik, pegang hal ini dalam hidupmu, sehingga imanmu semakin bertumbuh. Hidup kita bukan mencari apa yang baik dalam kita mengiring Tuhan. Tuhan yang baik itu cukup buat kita. Karena itu kejarlah pribadi Tuhan, bukan kejar keadaan baik. Kejarlah pribadi Tuhan, bukan cari aman untuk menikmati apa yang baik. Karena kau akan menjadi orang-orang yang kecewa ketika kau hanya mengejar yang baik daripada Tuhan. Ketika engkau hanya mencari yang baik daripada Tuhan dan mencari berkat yang daripada Tuhan, engkau akan jadi orang-orang yang kecewa. Karena tidak selamanya untuk ikut Tuhan itu keadaan yang baik. Ada keadaannya, ada keadaan-keadaan yang buruk yang memang Tuhan izinkan untuk kita dewasa, untuk memurnikan hati kita, untuk kita belajar mengenal pribadi Allah kita, dan untuk kita semakin dekat dengan Dia. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa yang baik, kami bersyukur karena kami tahu kami punya Allah yang baik. Kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Ada umat Tuhan yang pagi hari ini mengikuti doa pagi dan sedang mengalami keadaan yang tidak baik. Ada yang mungkin rumah tangganya sedang bergoncang. Dalam mereka kesetiaan mereka mengiring Tuhan, Tuhan izinkan rumah tangga mereka tergoncang. Ada yang ekonominya sedang tergoncang, ada yang kesehatannya sedang tergoncang. Sekalipun dalam kesetiaan mereka mengiring Tuhan. Namun bukan suatu kebetulan pagi hari ini mereka mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukan suatu kebetulan kami pagi hari ini boleh bersama-sama bersekutu untuk diam di hadirat Tuhan, di altar kudus Tuhan, untuk mendengarkan sabda firman. Di mana hari ini kami diingatkan, ada kalanya, ada waktunya, ada masanya, di mana ketika kami mengiring fitnahan, penjara ada dalam kehidupannya. Disitulah kami hamba berdoa buat umat-Mu ya Allah. Satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan pulihkan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mengalami tawar hati, kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mengalami kegelisahan hati, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan teguhkan hati mereka, mantapkan hati mereka, jiwa mereka, iman mereka, untuk mereka tetap terus setia mengiring Tuhan. Seharusnya kami harus semakin lebih dekat lagi dengan Tuhan, semakin harus lebih lagi dekat dengan Tuhan, lebih lagi mengandalkan Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa buat setiap apa yang menjadi pergumulan mereka secara khusus. Baik untuk mereka yang berdoa buat rumah tangga mereka hari-hari ini, biar Tuhan yang pulihkan di dalam nama Yesus. Mereka yang berdoa untuk suami mereka, mereka yang berdoa buat istri mereka, Tuhan jaga, Tuhan pagari mereka. Kalau ada di antara mereka pasangan mereka, suami atau istri mereka yang telah pergi meninggalkan mereka,
Oleh karena satu dan lain hal, Tuhan, apapun yang menyebabkan mereka pergi meninggalkan pasangan mereka, Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan, ketuk hati mereka, Tuhan, jamah hati mereka, sehingga mereka kembali kepada pasangan-pasangan mereka yang sah. Di dalam nama Yesus, pulihkan rumah tangga mereka ya Bapa, sehingga mereka melihat kemuliaan Tuhan, mereka melihat anugerah dan pertolongan Tuhan. Hamba berdoa, biarlah Tuhan yang menjaga, memagari rumah tangga dari anak-anak Tuhan ini. Hamba berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan setiap mereka yang hari-hari sedang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang terbaring di rumah-rumah sakit, maupun mereka yang terbaring di rumah mereka masing-masing. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Allah yang memberkati mereka dan menyembuhkan mereka. Engkaulah Allah Yehova Rafa. Engkau Allah yang menyembuhkan sakit mereka. Tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini, membawa setiap mereka yang berdoa hari-hari ini untuk pemulihan ekonomi mereka. Tuhan, tolong. Kami tahu Tuhan, dalam kami mengiring Tuhan, kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kami tahu dalam kami mengiring Tuhan, ada saja berkat anugerah Tuhan dalam hidup kami, sehingga tergenapi firman Tuhan, sehingga mudah boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka terpelihara. Jehovah Jireh mereka mengalami Allah yang menyediakan dalam kehidupan mereka. Kalau ada yang juga berdoa buat mereka bisa melunasi setiap utang piutangnya, Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan. Kami berdoa sebab kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini kami juga bersatu hati berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap keluarga, setiap rumah tangga, suami istri yang berdoa, memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan, memiliki buah kandungan dari tempat ini. Hamba berdoa ya Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah belas kasihan Tuhan ada atas rumah tangga mereka, anugerah Tuhan ada atas keluarga ini, sehingga lahir keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Dipercayakan benih-benih keturunan ilahi di dalam nama Yesus. Terbuka kandungan mereka. Terima dengan iman. Tuhan yang memberkati rumah tangga kalian, Tuhan yang menolong. Hamba juga berdoa pagi hari ini buat setiap mereka yang hari-hari ini sedang merindukan untuk mendapatkan pekerjaan. Biarlah Tuhan membukakan jalan bagi mereka. Tuhan tolong, sehingga mereka dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Mereka dipertemukan dengan orang-orang yang menjadi rencana Tuhan untuk mereka melihat kemuliaan Tuhan, untuk mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baik di perusahaan yang baik dengan penghasilan yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung bersama-sama dalam doa pagi. Dalam kesetiaan mereka sebagai orang muda, mereka bersekutu dengan Tuhan. Hamba berdoa, mengucapkan berkat bagi mereka. Biarlah orang-orang muda ini terus dipakai Tuhan, terus diberkati Tuhan. Masa muda yang dahsyat, masa muda yang hebat, masa muda yang penuh dengan gemilangan, masa muda yang penuh dengan luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan nyatakan dalam masa muda orang-orang muda ini dalam nama Yesus. Tuhan, lihat dalam kesetiaan mereka mencari Tuhan, biar anugerah Tuhan ada, sehingga orang-orang muda yang terus mencari Tuhan dalam kesetiaannya, hari depan mereka, masa depan mereka luar biasa. Hari depan yang penuh harapan Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Kalau ada yang berdoa buat memiliki pasangan hidup, Tuhan juga yang pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Kalau ada yang berdoa hari-hari ini bergumul, yang sedang menjalin hubungan tapi memiliki kebingungan, kebimbangan, Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan yang tolong. Jika pasangan itu bukan berasal daripada Tuhan, maka Tuhan jauhkan, Tuhan halaukan itu daripada mereka, anak-anak Tuhan. Pagari mereka dengan pagar perlindungan Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga orang-orang muda yang pagi hari ini secara khusus bersekutu dengan Tuhan, mencari Tuhan, mereka boleh melihat bagaimana Tuhan sendiri yang mereka-rekakan segala sesuatu, membawa mereka masuk dalam rancangan Tuhan yang besar. Bapa, terima kasih
Pagi hari ini hamba juga berdoa, diberkati usaha mereka, anak muda ini, studi mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang merintis usaha, Tuhan juga yang tolong, Tuhan juga yang campur tangan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, Tuhan tolong. Hari ini juga kami bersatu hati mengucapkan berkat buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Mungkin dia adalah keluarga kami, suami kami, mungkin istri kami, mungkin orang tua anak-anak kami, mungkin om tante kami, mungkin ponakan kami, mungkin adalah kerabat-kerabat kami yang mungkin belum mengenal Kristus, atau mungkin sudah pergi meninggalkan Yesus karena satu dan lain hal. Bapa, kami berdoa bagi mereka. Di rumah kami masing-masing kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah, mengetuk hati mereka untuk mereka mengalami perjumpaan dengan-Mu ya Tuhan, sehingga mereka tidak terhilang, mereka kembali mengalami perjumpaan dengan kasih Allah. Kami bersatu hati dan kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap mereka kembali kepada Tuhan. Bapak, kami juga berdoa pada akhirnya mengucapkan berkat buat kota kami. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu, ucapkan berkat buat kota di mana engkau tinggal, karena kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraanmu. Bapa, kami ucapkan berkat buat kota kami, kota di mana kami tinggal, kota di mana kami hidup. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kota kami aman, kota kami diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Dijauhkan kota kami dari mara bahaya, dijauhkan kota kami daripada bencana alam dalam nama Yesus. Kota kami tentram, kota kami diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Kami ucapkan berkat. Pada akhirnya kami juga berdoa menyerahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami, sehingga bangsa yang takut ini, takut akan Tuhan, ada di atas bangsa kami. Pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, Tuhan memberkati, sehingga pemimpin-pemimpin kami dalam kami mereka mengambil keputusan berasal daripada Tuhan, sehingga bangsa ini makmur, bangsa ini bangkit, bangsa ini maju. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hasil-hasil bumi Indonesia baik, berlimpah. Bahkan kami berdoa keamanan batas bangsa kami ada dalam perlindungan Tuhan. Ekonomi bangsa kami maju di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden kami doakan, tuntun, terangi, pimpin dalam jalan-jalan Tuhan. Jajaran menteri yang ada, kami berdoa buat Panglima TNI, kami berdoa buat Kapolri beserta jajarannya, kami berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota di dalam nama Yesus. Tuhan tolong. Bahkan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa wakil-wakil rakyat duduk di kursi pemerintahan, Tuhan juga yang tolong campur tangan dalam hati mereka, sehingga bangsa ini ada orang-orang yang hatinya diterangi Tuhan untuk berjalan dalam kebenaran. Kami berdoa ya Bapa, Engkau juga yang memberkati ya Tuhan rencana pesta demokrasi di tahun 2024. Biar rencana ini kami serahkan dan kami bawa kepada Tuhan. Apa yang Tuhan pandang baik, itulah yang terjadi. Kami doa sehingga keadaan aman, keadaan tertib. KPU yang mengurus juga Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus, ada perlindungan Tuhan. Rencana niat-niat orang jahat, roh pemecah belah, roh adu domba yang ditabur atas bangsa kami menjelang pemilihan presiden, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tidak berlaku atas bangsa kami. Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Oh Tuhan, singkapkan apa yang bukan berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami akan kembali dalam aktivitas kami. Biarlah berkat anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kami. Suami-suami, kasihilah istrimu, jangan berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu, kasihilah suamimu, topang dia. Orang tua, hargai anak-anakmu, jangan bangkitkan sakit hati anak-anakmu. Anak-anak, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba ucapkan berkat buat setiap umatmu dimanapun mereka berada. Sepanjang hari ini mereka berjalan dalam anugerah Tuhan. Sepanjang hari ini mereka berjalan dalam berkat anugerah Tuhan. Sepanjang hari ini mereka melihat kebaikan Tuhan nyatakan atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan, dan kita boleh menyelesaikan ibadah ini. Dan jangan lupa ini hari Jumat, berarti nanti malam setelah kita buka puasa jam 5 sore, maka nanti malam kita ada ibadah Breakthrough and Fasting Prayer. Saudara dikasih dalam Tuhan, secara online
Saya akan secara khusus berdoa buat setiap pokok-pokok doa atau formulir doa ya saudara, yang sudah saudara tuliskan di selembar kertas. Karena kita akan doakan itu sama-sama. Kita mohonkan belas kasihan Tuhan. Sampai ketemu nanti malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Shalom.